Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu investor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagadraya Putra Sampurna. Saya di sini sebagai direktur dan saya ditemani oleh Dengan saya Yolandika Pranata Sitorus. Dengan ini saya menjadi manajer operasional. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang modul 1 sampai modul 3 dari perusahaan kami. Oke, di PT Raya Tosi ini berdiri pada tahun 2021 ya. Kita bergerak di engineering konsultan, yaitu industri otomotif. Yang pertama ada alamat perusahaan, kita ada di Jalan MH Tamrin, nomor 57 Jakarta Pusat. Nah, untuk email sendiri ada pt.aryatosi@gmail.com, dan untuk visinya sendiri kita menjadi perusahaan engineering konsultan yang dapat diandalkan dan terpercaya. Oke, untuk misinya sendiri ada menyediakan produk jasa engineering konsultan, terus memberikan solusi permasalahan bagi pelanggan, dan menjalin hubungan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan untuk motonya sendiri ada Together We Can. Dan untuk latar belakang sendiri, kami mengambil data dari revolusi perkembangan dari industri. Dan setiap tahunnya, yaitu perkembangan di industri itu makin lama makin meningkat dan mengalami sebuah banyak perubahan gitu. Makanya dari sini terbentuklah PT kami agar menjadi perubahan tersebut dan memberikan perubahan yang berkualitas dan dapat membentuk pelayanan yang dapat berubah gitu, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk arti dari nama PT-nya sendiri adalah Araya, yang diambil dari penggabungan dua nama dari kami, yaitu Yolandika dan Jagat Raya. Terus Toshi yang dari bahasa Jepang yang berarti dapat terpercaya dan dapat bisa diandalkan. Nah, diharapkan sendiri perusahaan kami agar mendapatkan kepercayaan dari konsumen jasa yang diberikan, serta mengembangkan perusahaan agar menjadi perusahaan yang terbaik Indonesia. Terus dari arti logo sendiri ada bentuk sayap, yaitu mengartikan perusahaan kami akan terbang tinggi agar mencapai tujuan. Dan untuk bentuk bulan, sabit mengartikan perusahaan kami akan menjadi penerang bagi konsumen yang akan datang kepada kami, dan warna kuning di bulan sabit mengartikan kesejahteraan bagi si perusahaan. Dan untuk bentuk tangan yang memegang industri ialah mengartikan sebuah harapan untuk memberikan sebuah inovasi. Moto perusahaan kami adalah Together We Can, yang memiliki makna bahwa perusahaan akan selalu berusaha bekerja sama dalam memberikan pelayanan serta membuat produk dengan kualitas terbaik. Untuk kapasitas dari perusahaan kami, yaitu kami menyediakan 56 unit per jam dan efisiensi 78,3%. Buat dana lokasinya sendiri, kami terletak tadi di alamat PT Raya Tosi berlokasi Jalan MH Tamrin. Nah, ini ada bentuk denahnya. Riwayat hidup saya sendiri ada Muhammad Jagadraya Putra Sampurna, nama panggilan Jagat, dan lain-lain. Ini adalah riwayat pendidikan saya dari tahun 2006 sampai sekarang, dan untuk pengalaman organisasi saya dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, buat nilai sendiri, ini ada nilai dari saya dari semester 1 sampai semester 5. Ya, ini riwayat hidup saya menjadi manajer operasional, bisa dilihat. Dan ini riwayat pendidikan saya dari sampai sekarang. Dan ini nilai-nilai saya saat kuliah. Ini modul 1 akan dimulai. Jadi modul 1 itu dengan dasar teori, dokumen penawaran. Ada 13 materi. Yang pertama dokumen penawaran, gambar teknik, operation process chart, routing sheet, multi produk process chart, struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Ada analisis kebutuhan luas lantai, ada activity relationship chart, ada activity relationship diagram, ada material handling dan material handling cost, ada aliran produksi, ada AD dan template. Ini ada surat penawaran yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu investor untuk menjalin kerjasama. Ya, kita akan masuk modul 2 yang akan dimulai oleh Bapak Jagadraya Sampurna. Dari lulusan teori ini ada 7 tahapannya, yaitu ada definisi gambar, tujuan gambar, standarisasi gambar, peralatan dan perlengkapan gambar, tunjuk ukuran dan gambar, proyeksi Eropa dan Amerika, dan gambar teknik potongan. Next. Nah, jadi definisi gambar teknik sendiri adalah gambar teknik adalah gambaran yang digunakan sebagai media komunikasi antar pencernaan dan pelaksana. Tujuan gambar teknik ada yang pertama ada internasional gambar, yang kedua ada perumusan gambar, yang ketiga ada mempopulerkan gambar, yang keempat sistematika gambar, yang kelima ada penyederhanaan gambar, dan yang keenam ada modernisasi gambar. Nah, ini ada yang ketiga ada standarisasi gambar teknik. Gambar teknik ialah peraturan gambar yang dibuat atas persetujuan
bersama antar orang-orang yang bersangkutan. Nah, yang keempat ada peralatan dan perlengkapan gambar. Nah, di sini ada kertas gambar, yaitu meliputi kertas padalarang, kertas manila, kertas rimin, kertas roti, kertas kakir. Next. Nah, ini untuk peralatannya ada meja gambar, pensil, mesin mekanik, penghapus, penggaris segitiga, geograf, dan rapido, jangka, mal, dan sablon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin 5 ini ada petunjuk ukuran dan gambar teknik. Pendimensian bertujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda itu atau mesin industri. Yang di poin 6 ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa disebut juga sebagai proyeksi sudut pertama. Juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran 1. Untuk proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga dan juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran 3. Yang ketiga ada simbol proyeksi. Pembeda dari proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Perlu diberikan lambang proyeksi. Yang keempat ada anak panah. Anak panah digunakan untuk menunjukkan batas ukuran dan tempat atau posisi arah potongan. Lalu yang kelima ada pemilihan pandangan. Terdapat pilihan pandangan dalam gambar teknik. Yang pertama ada pandangan depan, kedua ada pandangan atas, yang ketiga ada pandangan samping. Untuk poin yang ketujuh, gambar teknik potongan. Penggunaan potongan seringkali ditemukan pada penggambaran benda-benda yang memiliki rongga di dalamnya. Yang pertama ada potongan separuh, yang kedua ada potongan meloncat, yang ketiga ada potongan yang diputar atau rotate section, yang keempat ada potongan berurutan atau remove section, yang kelima ada potongan sobekan atau broken out section. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa part-part dari kursi mobil yang kami gambarkan dalam menggunakan AutoCAD. Dan di sini ada cushion shield dengan skala ukuran 1:3, dengan cushion frame ada skala 1:10, cushion pad skala 1:10, dan gambar keempat ada cushion cover 1:10, resin handle ada 1:5, lalu ada shield 1:7, ada seat back frame 1:10, ada seat back pad 1:10, seat back cover 1:10, headrest width right dan left ada 1:5, headrest ada 1:5, outer cover 1:5, inner cover 1:5, adjust lever skala 1:5, lever seat ada skala 1:5, handle adjuster skala 1:7, dan adjust lower 1:7. Ini kami gambarkan menggunakan AutoCAD untuk mengajukan kepada Bapak dan Ibu investor. Untuk modul 3 akan dilanjutkan kembali oleh direktur saya, Jagataya Sampurna. Oke, landasan teori sendiri ada, yang pertama ada definisi OPC ya. OPC itu sendiri adalah peta kerja atau sering disebut peta proses atau proses chart, merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Next. Baik. Nah, ini ada yang kedua, ada macam-macam peta kerja. Berdasarkan kegiatannya, peta kerja dibagi menjadi dua, yaitu satu peta proses operasi. Yang kedua, next, ada peta aliran proses. Nah, untuk yang ketiga sendiri ada pekerja setempat. Pekerja setempat merupakan peta-peta kerja yang digunakan untuk menganalisis kegiatan kerja setempat atau terjadi pada stasiun kerja yang biasanya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. Next. Nah, yang keempat ada peta kerja keseluruhan. Ada berbagai macam peta kerja yang umum dipakai untuk menganalisis proses kerja, yaitu ada peta proses operasi atau operation process chart, dan yang kedua ada peta proses produk, banyak atau multi produk process chart. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoel Andika. Ya, untuk yang poin kelima ada prinsip-prinsip pembuatan peta proses operasi. Yang pertama, pada baris paling atas dinyatakan kepala peta proses operasi yang diikuti oleh identifikasi lain. Yang kedua ada material yang akan diproses diletakkan di atas garis horizontal yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk dalam proses. Yang ketiga ada lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses. Yang keempat ada penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan. Yang kelima ada penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Yang keenam sendiri ada analisa suatu peta proses operasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar diperoleh suatu proses kerja yang baik. Yang pertama, bahan-bahan. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, pemeriksaan. Yang keempat, waktu. Baik, ini adalah peta operasi proses start dari perusahaan kami. Kami menyediakan kapasitas 56 unit per jam dan efisiensi 78,3. Nah, ini ada nama kami yang tertera di sebelah kiri, dan yang buat kanan itu adalah bagian dari
pembimbing kami. Nah, itu ada yang tengah-tengah ada logo perusahaan kami dan nama perusahaan kami. Di situ kami sebagai engineering konsultan. Baik, ini adalah sebuah prosesnya. Kita masuk prosesnya. Oke, yang pertama ada cushion shield. Nah, di sini kita ada plat besi. Ini adalah proses dari cushion shield. Oke, lanjut. Cushion frame, proses cushion frame. Ini adalah cushion screw, proses dari cushion screw, cushion pad, ada proses cushion pad. Ini adalah proses cushion cover, proses velcro, proses recline handle, proses shield, proses headback frame, ini proses headback pad, proses headback cover, proses velcro, headrest with right dan headrest with left. Ini adalah proses headrest frame, headrest pad, headrest cover. Ini adalah proses velcro, proses outer cover, proses inner cover, dan proses outer lever. Ini adalah proses lever sheet, ini adalah proses handle adjuster, dan yang terakhir ada proses adjust lower. Ini ada ringkasannya dari kegiatan kami, ada operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan yang meliputi simbolnya, yang operasi ada bulat, pemeriksaan ada kotak, dan penyimpanan adalah segitiga. Jumlah dari operasi kami ialah 85, dan pemeriksaan kami ialah 27, penyimpanan kami 1, sehingga totalnya 113, dan waktu dari operasi kami adalah 42,100, pemeriksaan 13,5, dan hasil waktu dari semuanya adalah 55. Sekian dari presentasi dari perusahaan kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.